Kami dari kelompok 2 e-marketing, yaitu kelompok Kaos AE, akan mempresentasikan mengenai how to make a good and interest content of social media marketing, especially on Instagram, and how to build your online shop persona to reach more users, dengan nama anggota yaitu saya Jeremy Kristianoy, saya Kristanti Andri Arini, dan saya Putri Salsabila Rahman. Langsung saja pada slide yang pertama mengenai konten. Konten merupakan suatu penyajian informasi yang ditujukan kepada audiens melalui saluran atau media tertentu. Konten ini biasanya dijadikan daya tarik utama untuk menarik perhatian audiens, dan konten ini merupakan salah satu hal yang penting dalam bisnis, terutama dalam menggait audiens. Ada beberapa jenis konten yang paling sering diunggah di media sosial. Yang pertama yaitu foto. Foto merupakan salah satu jenis konten yang paling sering digunakan dan paling rutin untuk diupload. Foto ini juga merupakan salah satu konten yang paling banyak menarik perhatian konsumen. Yang kedua, video. Video merupakan salah satu konten yang sering disajikan kepada audiens. Video tersebut bisa dikemas dengan pesan yang menimbulkan kesan lucu, kontroversial, atau menjelaskan sesuatu secara detail. Yang ketiga yaitu carousel atau dynamic ads. Dynamic ads adalah iklan berupa spanduk atau banner yang secara otomatis berubah untuk menyesuaikan konten atau promosi khusus untuk setiap pelanggan. Yang keempat adalah stories. Stories merupakan fitur yang disediakan Instagram dan sangat fenomenal. Ada banyak jenis konten yang bisa diunggah lewat fitur ini, seperti foto, video pendek berdurasi 15 detik, sekumpulan GIF, dan lainnya. Yang terakhir yaitu Story Canvas. Canvas merupakan iklan layar penuh yang interaktif untuk perangkat seluler yang dikembangkan oleh Facebook. Dan pada tahun 2017, Instagram menambahkan fitur ini di feed dan story. Hal ini akan memudahkan kita apabila ingin membagikan Instastory atau cerita ke media lainnya. Yang selanjutnya adalah how to optimize Instagram profile. Akun Instagram itu merupakan refleksi dari merek yang akan dipasarkan. Ketika seseorang mengklik profil Instagram bisnis, hal tersebut menjadi penentu apakah dia akan memutuskan untuk menjadi followers Instagram Anda atau tidak. Itulah mengapa sangat penting untuk mengatur tampilan dan nuansa pada feeds Instagram. Karena dengan cara ini, berpotensi bagi akun Instagram bisnis untuk mendapatkan lebih banyak followers, yaitu dengan build a consistent Instagram aesthetic. Yang pertama, pilih skema warna. Semua warna dalam feeds lebih baik terlihat mulus atau smooth sehingga tampak lebih selaras. Skema warnanya dapat berupa warm and cozy feed, a dark and cool feed, atau a bright and colorful feed sesuai dengan persona dan selera bisnis Anda. Dengan memiliki palet warna yang konsisten, dapat menjadi cara yang bagus untuk memasukkan branding ke dalam feed Instagram. Lalu yang kedua adalah fokus pada pencahayaan. Hal ini merupakan elemen penting untuk estetika, terlepas dari pokok bahasanya apa. Yang membuat menjadi tema adalah pilihan pencahayaan dan warna. Konsistensi dari pilihan-pilihan tersebut adalah bahan untuk estetika feeds Instagram. Yang ketiga adalah jarak atau spasi pada konten Anda. Hal ini mungkin bagian tersulit guna menjaga keestetikaan Instagram. Anda perlu tahu di mana harus meletakkan masing-masing foto Anda dan bagaimana merencanakan feeds Anda sehingga semuanya terlihat menyatu dan tetap selaras. Yang keempat adalah menjaga agar tetap konsisten. Agar feeds Anda terus mengalir secara alami, tidak harus memilih dengan feeds yang sama, melainkan hanya dengan membatasi beberapa filter saja juga dapat membuat feeds terlihat rapi dan estetik. Yang terakhir adalah curate with user-generated content atau UGC. Selain menggunakan konten asli, dengan menggabungkan UGC ke dalam strategi Instagram Anda juga banyak dilakukan oleh pebisnis di media sosial. Namun, aturan paling penting dalam menggunakan UGC adalah selalu meminta izin sebelum reposting foto orang lain ke Instagram. Dan ketika memberikan kredit, diwajibkan untuk menyertakan fotografer asli dalam keterangan. Tentunya tidak cukup hanya dengan menandai mereka pada foto. Yang kedua adalah introduce your brand through Instagram Story Highlights. Instastory dapat dianggap menjadi sebuah trailer film untuk feeds Instagram bisnis Anda. Dengan mengelompokkan Instastory Anda menjadi berbagai kategori, acara, atau topik sehingga audiens Anda dapat dengan mudah menemukan konten yang menarik bagi mereka. Nah, kedua hal tersebut perlu dilakukan guna mengoptimalisasikan profil Instagram agar dilirik oleh audiens. Selanjutnya, mengenai persona. Nah, dalam bahasa Indonesianya, persona itu bisa disebut sebagai sebuah peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seorang aktor. Jadi, kenapa sih online shop tuh harus punya persona? Itu salah satu cara atau treatment untuk menarik konsumen agar
membeli atau mendatangi online shop tersebut. Selanjutnya ada dimensions of online persona. Di antaranya, yang pertama itu the public dimension of online persona. Nah, public dimensi online persona ini adalah dimensi di mana akun sosial itu dari publik yang kecil bisa menjadi publik yang lingkupnya lebih besar dan mendapatkan pengikut yang lebih banyak, serta orang-orang pengikutnya menjadi lebih aware dengan keberadaan si akun media sosial tersebut. Nah, poin yang kedua, mediatized dimension of persona. Nah, dimensi yang kedua ini adalah dimensi di mana persona itu mempertemukan antara pengikut, antara followers, dan akun yang dia cari. Persona apa yang dia cari, itu bisa dipertemukan di media sosial melalui persona. Yang ketiga adalah performative dimension of persona. Nah, dimensi ini nggak kalah penting dari dimensi 1 dan 2. Dimensi ini adalah di mana persona ini, seberapa interaksi kita dengan pengguna lain melalui persona itu dapat meningkatkan followers kita, dapat meningkatkan pengikut kita, dan dapat meningkatkan juga brand awareness kita apabila kita sebuah online shop, sehingga pengikut-pengikutnya tahu, oh, si toko A mempunyai persona seperti ini nih, gitu. Dia suka membagikan cerita, hashtag, ataupun komen dan like di postingan-postingan yang berhubungan dengan personanya. Oke, conclusion. Kesimpulannya dari marketing, konten, dan persona adalah bagaimana kita sebagai pengguna media sosial itu dapat menggunakan media sosial dengan cermat, apalagi ketika kita menggunakannya untuk urusan bisnis. Nah, marketing, konten, dan persona ini adalah 3 hal yang sangat-sangat berhubungan. Ketiganya saling mendukung satu sama lain. Ketika kita ingin memasarkan barang kita di media sosial menggunakan online shop, kita harus tahu cara marketing yang baik, kita harus bisa berkonten baik dan membuat persona yang baik, khususnya di Instagram, karena kita bergerak atau kita membahas Instagram, sehingga pengikut-pengikut yang melihat tuh langsung tertarik gitu dan penasaran apa sih produk apa yang mereka kasih, sehingga mereka bisa menciptakan suatu media sosial yang sangat-sangat baik dan menarik. Seperti itu kesimpulan dari kami. Semoga presentasi dari kami dapat memberikan manfaat kepada Anda yang menonton video ini. Akhir kata, sekian dari kami, Kaos Aib pamit undur diri. Terima kasih.